Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247828042. Di video kali ini saya akan menjelaskan konfigurasi jaringan wireless menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya membuka file 13110 yaitu configure a wireless network, dan setelah topologi terbuka kita bisa langsung melihat beberapa perangkat utama seperti router, access point, switch, dan beberapa end device berupa laptop atau PC wireless. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tujuan praktikum ini, yaitu memastikan perangkat wireless dapat terhubung ke jaringan dengan aman, mendapatkan alamat IP secara otomatis, serta mampu melakukan komunikasi ke perangkat lain di jaringan. Jadi fokus kita ada di pengaturan access point, keamanan wireless, dan pengecekan konektivitas. Sekarang saya mulai dari router. Di sini kita akan masuk ke CLI dan ke tab config. Di sini saya juga memastikan bahwa interface yang terhubung ke jaringan internal sudah aktif. Biasanya interface fast Ethernet atau gigabit Ethernet saya set ke kondisi on. Lalu saya cek alamat IP-nya. Jika sudah ditentukan, saya masukkan alamat IP sesuai jaringan, termasuk subnet masknya. Selanjutnya saya pindah ke access point. Saya klik access point, lalu masuk ke tab config, kemudian ke bagian wireless. Nah, SSID ini saya samakan dengan yang diminta di praktikum ya. Setelah itu SSID diatur dengan memastikan mode wireless dan channel yang digunakan sudah sesuai. Biasanya default sudah cukup kecuali ada instruksi khusus. Setelah itu masuk ke bagian security pada wireless. Di sini saya mengaktifkan keamanan jaringan, misalnya menggunakan WPA PSK. Saya memilih tipe enkripsi yang paling aman, lalu memasukkan passphrase atau password wireless. Password ini penting karena nanti akan digunakan oleh laptop atau PC wireless saat melakukan koneksi. Saya pastikan password tidak salah ketik karena sedikit saja berbeda, klien tidak akan bisa terhubung. Setelah konfigurasi access point selesai, selanjutnya ke DHCP. Jika router berperan sebagai DHCP server, di sini saya kembali ke router dan masuk ke pengaturan DHCP. Di sini saya memastikan pool DHCP sudah aktif, range IP address sesuai dengan jaringan, dan default gateway mengarah ke IP router dengan DHCP aktif. Perangkat wireless tidak perlu dikonfigurasi IP secara manual. Selanjutnya kita beralih ke end device, yaitu laptop dan PC wireless. Di sini kita masuk ke tab desktop di laptop dan pilih PC wireless. Di menu ini kita melihat daftar SSID yang tersedia. Di sini saya cari yang tersedia yang tadi sudah saya konfigurasi di access point. Setelah itu saya klik SSID tersebut, lalu memasukkan password wireless yang sudah ditentukan. Jika password benar, status koneksi akan berubah menjadi connected. Untuk memastikan perangkat mendapatkan alamat IP yang sesuai, di sini saya pastikan pengaturan menggunakan DHCP, lalu saya cek apakah IP address, subnet mask, dan default gateway sudah terisi otomatis. Kalau semua sudah terisi, berarti DHCP berjalan dengan baik. Selanjutnya, yaitu pengujian konektivitas dengan cara membuka command prompt di laptop, lalu melakukan ping default ke gateway terlebih dahulu. Jika ping berhasil, itu menandakan koneksi ke router sudah berjalan. Setelah itu saya coba ke ping perangkat lain di jaringan, misalnya PC lain atau server, untuk memastikan komunikasi end-to-end berjalan dengan baik. Saya juga bisa melakukan pengujian tambahan dengan membuka web browser atau aplikasi lain yang jika tersedia. Untuk memastikan
Jaringan wireless benar-benar berfungsi sesuai kebutuhan. Jika ada ping yang gagal, saya akan kembali mengecek konfigurasi SSID, password wireless, DHCP, dan status interface pada router maupun access point. Sebagai penutup dari praktikum ini, bisa disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan wireless membutuhkan perhatian khusus pada 3 hal utama, yaitu pengaturan access point, keamanan wireless, dan distribusi IP address. Jika salah satu bagian tidak dikonfigurasi, maka klien tidak akan bisa terhubung ke jaringan. Dengan konfigurasi yang tepat, perangkat wireless akan terhubung dengan aman dan stabil ke jaringan. Dengan demikian, konfigurasi wireless network pada paket tracer telah berhasil dilakukan dan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.